Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Beata Marlina Branko, NIM 20503020314101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang teori kontingensi dan kepemimpinan adaptif. Nah, untuk topik yang akan saya bahas ini, yang pertama, pengertian teori kontingensi, yang kedua, jenis-jenis teori kontingensi, yang ketiga, kekuatan dan kelemahan dari teori kontingensi, yang keempat, pengertian kepemimpinan adaptif, yang kelima, prinsip-prinsip kepemimpinan adaptif, dan yang keenam, keuntungan dan kerugian dari kepemimpinan adaptif. Nah, untuk pengertian ke teori kontingensi ini. Jadi, teori kontingensi ini sering disebut dengan leader match theory, yang artinya mencoba mempertemukan pemimpin dengan situasi yang tepat. Teori kontingensi ini dikembangkan oleh Fiedler pada tahun 1964 dan 1967, kemudian pada tahun 1987 dikembangkan lagi oleh Fiedler sama Garcia. Teori ini disebut kontingensi karena keefektifan seorang pemimpin itu ditentukan oleh kecocokan pemimpin dengan lingkungan atau situasinya. Teori kontingensi itu pun menaruh perhatian pada gaya dan situasi. Kepemimpinan kontingensi adalah kepemimpinan yang menggabungkan gaya kepemimpinan dengan situasi. Teori kontingensi ini tidak ada satupun teori kepemimpinan yang terbaik. Kesuksesan pemimpin tergantung pada penggunaan gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan pengikutnya. Kemudian, dalam model kepemimpinan kontingensi ini merupakan pendekatan alternatif yang mengakui adanya perbedaan lingkungan dan menerapkan berbagai gaya kepemimpinan yang cocok dengan situasi yang ada. Pemimpin menurut kepemimpinan kontingensi itu berfokus pada perilaku dan pengikut. Kemudian menurut Robin pada tahun 2001, teori kontingensi merupakan pendekatan kepemimpinan yang mendorong seorang pemimpin untuk memahami perilakunya sendiri. Teori ini mengatakan bahwa keefektifan sebuah kepemimpinan adalah fungsi dari berbagai aspek situasi kepemimpinan. Kemudian dalam teori kontingensi ini ada pun juga jenis-jenis teori kontingensi. Yang pertama, model kontingensi Fiedler. Teori ini mengemukakan bahwa kinerja kelompok yang efektif itu bergantung pada peranan yang tepat pada saat gaya si pemimpin dan sampai tingkat mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada si pemimpin. Fiedler juga menciptakan instrumen yang disebut LPC atau kepanjangan dari Least Preferred Coworker, yang bermaksud mengukur apakah seseorang itu berorientasi tugas ataukah hubungan. Fiedler juga mendefinisikan faktor-faktor hubungan antara pemimpin dan anggota, struktur tugas dan kekuasaan jabatan sebagai faktor situasi utama yang menentukan kepemimpinan. Kemudian yang kedua, teori situasional Hersey dan Blanchard. Teori ini merupakan suatu teori yang kemungkinan memusatkan perhatiannya pada para pengikut. Kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat dan bersifat tergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya. Inilah dimensi penting yang kurang ditentangkan dalam kebanyakan teori kepemimpinan. Istilah kesiapan itu seperti didefinisikan oleh Hersey dan Blanchard merujuk ke sejauh mana orang mempunyai kemampuan dan kesiapan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Kemudian yang ketiga, teori pengukuran antara pemimpin dan anggota. Jadi menurut teori ini, George Gray menciptakan kelompok dalam dan kelompok luar dan bawahan dengan status kelompok dalam akan mempunyai penilaian kinerja yang lebih tinggi, tingkat keluarnya karyawan yang lebih rendah, dan kepuasan yang lebih besar bersama atasan mereka. Hal pokok yang harus dicatat di sini adalah bahwa walaupun pemimpinlah yang melakukan pemilihan, akan tetapi karakteristik pengikutlah yang mendorong keputusan kategorisasi dari pemimpin. Kemudian yang keempat, teori jalur tujuan yang dikembangkan oleh Robert Hatch. Teori jalur tujuan ini mengambil
elemen-elemen dari penelitian kepemimpinan Ohio State University tentang struktur awal dan tengah rasa dan teori pengharapan motivasi. Jadi inti dari jalur tujuan ini adalah bahwa merupakan tugas pemimpin untuk memberikan informasi, dukungan atau sumber daya lain yang dibutuhkan oleh para pengikut mereka agar mereka bisa mencapai tujuan mereka. Istilah dari jalur tujuan itu berasal dari keyakinan bahwa para pemimpin yang efektif semestinya bisa menunjukkan jalan guna untuk membantu pengikutnya agar bisa mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan demi pencapaian tujuan kerja dan mempermudah perjalanan serta menghilangkan berbagai tantangan atau rintangannya. Kemudian yang terakhir ada teori model partisipasi pemimpin Brown dan Yetong. Jadi teori ini menentukan ragam dan banyaknya jadi teori ini merupakan suatu teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipasi dalam situasi-situasi yang berlainan. Kemudian dalam teori kontingensi ini pun ada kekuatan dan kelemahannya. Untuk kekuatannya yang pertama, berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan teori ini ditemukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis grounded theory. Yang kedua, memperkuat pemahaman kepemimpinan dan mempertimbangkan pengaruh situasi terhadap pemimpin. Jadi esensi teori kontingensi ini adalah menekankan konteks kepemimpinan, khususnya hubungan antara pemimpin dengan situasi. Kemudian yang ketiga, teori kontingensi dapat meramalkan kepemimpinan efektif dalam konteks yang ada. Keempat, teori kontingensi menyatukan pemimpin dengan situasinya, akan tetapi tidak menuntut pemimpin siap dalam setiap situasi. Kemudian yang kelima, teori kontingensi menyiapkan data gaya pemimpin yang dapat digunakan organisasi untuk mengembangkan profil kepemimpinan. Kemudian yang keenam, data grounded is just valid dan reliable. Ketujuh, menggunakan kombinasi pemimpin dan situasinya. Dan yang ke-8, efektifan pemimpin dapat diramalkan melalui LPC. Kemudian yang ke-9, teori ini berkembang terus. Kemudian yang terakhir, teori ini menyediakan gaya-gaya kepemimpinan yang dapat ditetapkan. Kemudian untuk kelemahan dari teori kontingensi ini, yang pertama, teori kontingensi gagal menjelaskan mengapa orang dengan gaya kepemimpinan tertentu lebih efektif pada situasi tertentu, tetapi tidak efektif pada situasi lainnya. Yang kedua, skala LPC tidak valid dan tidak berkorelasi dengan pengukuran standar kepemimpinan dan sulit merevisinya. Kemudian yang ketiga, instruksi skala LPC tidak jelas. Keempat, teori kontingensi gagal menjelaskan dengan lengkap hal-hal yang harus dilakukan oleh organisasi ketika pemimpin dan situasi tidak cocok di tempat kerja. Kemudian yang kelima, gagal menjelaskan mengenai pemimpin yang lebih efektif pada situasi lain. Kemudian, keenam, skala LPC dipertanyakan dan tidak valid untuk mengukur standar kepemimpinan. Yang ketujuh, validitas muka diragukan. Yang ke-8, gagal menjelaskan secara tepat yang dilakukan organisasi jika pemimpin dan situasinya tidak cocok. Yang ke-9, tidak jelas mana yang paling dominan menentukan kepemimpinan efektif antara perilaku pemimpin, kemampuan, atau situasi. Kemudian yang ke-10, kepemimpinan adaptif sulit meramalkan perubahan yang cepat dan kompleks. Kemudian ada pengertian kepemimpinan adaptif. Jadi kepemimpinan adaptif ini berarti kepemimpinan yang mampu dan cerdas menghadapi berbagai situasi dalam keragaman kajian, dan mereka pun tidak diam saja dengan banyak yang memikirkan, akan tetapi mereka harus bergerak cepat dengan berbagai tindakan untuk memecahkan tantangan dengan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan.
Karena kepemimpinan adaptif selalu mampu menata kepribadiannya dan meningkatkan kualitas mental untuk terlibat dalam proses perubahan dan selalu menghasilkan tingkat kepastian yang lebih baik dari setiap titik perubahan menuju realitas yang diinginkan. Kepemimpinan adaptif ini juga didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan praktis yang menunjukkan bahwa para pemimpin perlu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah dengan cara yang mereka bisa mengidentifikasi, fokus, beradaptasi dengan aspek-aspek penting dari suatu masalah untuk menyelesaikannya dan membuang apa yang ada tidak penting atau dihindari. Kemudian sesuai dengan persyaratan khusus dari tantangan adaptif yang berbeda, kepemimpinan adaptif harus berperan sebagai yang pertama ada antisipasi. Pemimpin adaptif harus mengantisipasi kebutuhan, opsi, tren, dan lain-lain di masa depan. Yang kedua, artikulasi. Kemudian para pemimpin akan mengartikulasikan kebutuhan ini untuk membangun pemahaman dan dukungan kolektif untuk tindakan. Yang ketiga, adaptasi. Mereka perlu beradaptasi untuk menyalurkan pembelajaran berkelanjutan dan penyesuaian respon seperlunya. Kemudian yang terakhir, akuntabilitas. Pemimpin adaptif bertanggung jawab untuk memastikan transparansi maksimum dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan terhadap tantangan dan umpan balik. Kemudian menurut filosofi kepemimpinan adaptif berakar dalam 4 prinsip dasar. Yang pertama, kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosional atau emosi ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengakui dan merasakan emosi orang lain serta perasaan mereka. Pemimpin adaptif peka terhadap emosi orang lain. Mereka adalah pemimpin empatik yang fokus pada pembentukan hubungan dengan orang lain berdasarkan kepercayaan. Akibatnya, mereka dapat secara efektif meningkatkan moral individu dalam organisasi. Terutama karena pemimpin seperti itu menciptakan lingkungan di mana setiap orang didengar dan merasa didukung. Kemudian yang kedua, keadilan organisasi. Seorang pemimpin yang adaptif mengikuti kebijakan kejujuran, pintu terbuka dan menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dan transparan. Aspek lain dari keadilan administratif adalah bahwa pemimpin seperti itu menunjukkan minat yang tulus pada karyawan dan menjawab pertanyaan kekhawatiran dan pertanyaan mereka dengan sungguh-sungguh. Karena budaya perlakuan yang sama dan keadilan yang baik sangat penting untuk menerapkan perubahan adaptif. Karena karyawan menganggap keputusan yang dibuat oleh pemimpin seperti itu sangat adil. Jika semua fakta disajikan dan budaya kejujuran sudah tercipta, maka perubahan dapat dengan mudah diterapkan. Kemudian yang ketiga, pengembangan. Pemimpin adaptif inovatif dalam pendekatan pemecahan masalah mereka, dalam bereksperimen menggunakan strategi, proses baru, dan lain-lain. Mereka tidak takut gagal karena mereka hanya belajar apa yang tidak boleh dilakukan dari pengalaman seperti itu. Mereka juga mendorong karyawannya agar untuk mencapai potensi penuh mereka dengan merangkul kreativitas dan tekad. Kemudian yang terakhir, karakter. Seorang pemimpin adaptif harus memiliki standar penilaian yang sama untuk diri mereka sendiri seperti yang mereka miliki untuk tim mereka. Mereka harus menunjukkan rasa yang kuat dari kewajiban etis, tanggung jawab, dan moralitas. Adapun rasa saling menghormati dan lingkungan yang terbuka untuk kritik yang membangun mereka berdiri dengan kode etik dan prinsip. Kemudian dalam kepemimpinan adaptif ini ada pun juga keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, merangkul perubahan. Merangkul perubahan. Jadi dalam keuntungan kepemimpinan adaptif ini yang pertama merangkul perubahan. Mengingat bahwa tidak ada organisasi yang dapat menghindari atau terhadap perubahan, maka kepemimpinan adaptif siap menghadapi apapun. Mereka tidak mengatur cara mereka karena mereka tahu bahwa mereka bekerja di lingkungan yang dinamis dan harus mengharapkan perubahan. Kemudian yang kedua, inklusivitas yang lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin adaptif mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai pendapat sebelum mengambil tindakan apapun karena
Solusi dari out of the box terkadang diperlukan untuk memecahkan masalah dan seseorang pemimpin mengaku kekuatan karyawannya. Akibatnya, pemimpin tersebut mendorong pemikiran kreatif dan mempertimbangkan ide-ide karyawan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Seorang pemimpin yang adaptif tidak terlalu memperhatikan untuk mengikuti aturan karena mereka tahu bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan. Karena perubahan yang tak terhindarkan membuat mereka mempertanyakan keabadian aturan. Aturan itu mungkin perlu ditulis ulang untuk mengakomodasi perubahan situasi, berpegang teguh pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya selama periode perubahan adalah sesuatu yang asing bagi seorang pemimpin yang adaptif. Kemudian yang keempat, menggunakan kekuatan orang secara efektif. Seorang pemimpin adaptif harus tahu bagaimana manfaat kekuatan berbagai karyawan dalam tim. Mereka berupaya mengeluarkan kualitas terbaik dari orang yang berbeda dengan menempatkan mereka pada posisi yang mendorong kualitas tersebut. Kemudian untuk kerugian dalam kepemimpinan adaptif ini ada dua. Yang pertama, pengambilan keputusan tergesa-gesa dimungkinkan. Sulit untuk mempertahankan respon yang cepat dan respon yang tergesa-gesa. Pendekatan inovatif mungkin salah diberi label sebagai upaya yang gagal tanpa memberikan waktu tepat untuk menjadi efektif dan berhasil. Keputusan yang hati-hati namun tepat waktu perlu dibuat. Karena kadang-kadang seorang pemimpin mungkin terburu-buru dalam mengambil keputusan dan membuat keputusan yang salah atau tidak menguntungkan. Kemudian yang kedua, kejujuran yang terbatas. Jadi, keadilan dalam organisasi itu mungkin merupakan salah satu prinsip dasar kepemimpinan adaptif. Tetapi terkadang pemimpin juga harus menahan informasi dari karyawannya. Alasannya karena hal ini mungkin berbeda dengan keadaan tertentu, tetapi pemimpin tidak dapat membagikan semua informasi untuk mencapai keseimbangan antara berbagai informasi yang tepat dan menahan informasi kadang-kadang tidak tercapai. Jadi ini mengarah pada masalah yang lebih serius. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi dari saya bisa menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih.